alasan kenapa Nuh itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Yang kedua, karena Nuh itu hidup benar di hadapan Allah. Ayat 9 berkata begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan gaya hidup yang benar yang dimiliki Nuh ini merupakan buah dari persekutuannya dengan Tuhan. Itu bukan upaya usaha daging kekuatan manusia melakukannya supaya dia layak. Jadi tidak begini, oh saya lakukan ini supaya saya layak di hadapan Tuhan, supaya saya diterima. Tidak. Artinya apa? Kelakuan baik atau perbuatan baik, kehidupan yang baik, yang bukan dibuat-buat tapi itu merupakan sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu buah kecintaan kepada Tuhan. Itu buah ketaatan kepada Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan senangi, dia hidup seperti apa yang Tuhan mau itulah kebaikan yang dimaksud di sini. Jadi selain daripada dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ternyata hubungannya dengan Tuhan itu menghasilkan gaya hidup yang benar di mata Allah. Sampai penulis kitab Kejadian oleh ilham Roh Kudus berkata, Nuh itu sempurna di mata Tuhan. Karena dia tahu apa yang ada di hati Tuhan, apa yang ada di pikiran Tuhan, dan apa yang Tuhan sedang mau dia kerjakan, dia kerjakan. Intinya dia hidup berjalan seirama dengan Tuhan. Wajar saja Nuh itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Kalau di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan Nuh itu bukan saja memiliki hidup benar, tapi dia juga menjadi pemberita kebenaran. Dan yang saya mau tegaskan pada saat ini, kita yang hidup di era kasih karunia ini, seharusnya kita bisa lebih dari Nuh. Karena di era kasih karunia ini Alkitab berkata begini, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima firman-Nya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Allah memfasilitasi kita untuk berjalan di dalam kebenaran-Nya. Apa itu? Firman Tuhan berkata, rohnya dimateraikan di hati kita, di hati setiap orang percaya. Jadi setiap kita yang ada di sini yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki Roh Kudus itu. Fungsinya untuk apa? Yohanes berkata, untuk menuntun kita berjalan di dalam segala kebenaran Allah. Dia menuntun kita dari dalam. Dia menggerakkan kita dari dalam. Di zaman Nuh itu belum terjadi. Karena proses memateraikan Roh Kudus di hati orang percaya itu terjadi ketika Yesus mati, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus itu dimateraikan di hati kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengikuti tuntunan Roh itu atau kita mengikuti keinginan daging? Bukan kita nggak punya Roh Kudus, punya. Tapi persoalannya yang kita ikuti yang mana? Apakah yang selalu kita ikuti itu hanya keinginan daging memuaskan segala kesukaan kita, hawa nafsu kita? Kalau itu yang terjadi, hidup kita tidak sekadar mendukakan roh, tapi mungkin juga kita sedang memadamkan roh. Sehingga sampailah kita kepada apa yang dikatakan Paulus, hati nuranimu sudah tumpul. Prosesnya kan seperti itu, sederhana sekali. Dia bekerja secara aktif. Oleh karena itu ketika kita mau melakukan dosa, kesalahan, dia berbicara dari dalam. Jangan. Tapi kita abaikan. Kemudian kita mau melakukan dosa lagi, mau menyimpang dari jalan Tuhan, kebenaran Allah. Dia berbicara lagi, jangan lakukan. Karena sekarang hidupmu tidak seperti itu, engkau sekarang anak terang. Itu bukan gaya hidupmu lagi, tapi kita abaikan. Pada saat kondisi seperti itu, Roh Kudus sedang berduka. Sedih melihat kelakuan kita itu. Sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali seperti itu. Akhirnya dia padam. Ketika dia padam, teguran-teguran dari dalam itu tidak berbunyi lagi. Alarm-alarm yang ada di sini itu, ketika kita melakukan kesalahan, enggak bunyi lagi. Dia keluar dari sini, enggak. Masih ada di dalam, masih. Tapi sekarang dia jadi pasif. Contohnya sederhana sekali analoginya. Kalau engkau menasihati temanmu, tegur dia sekali enggak mau dengar. Tegur 2 kali enggak mau dengar. Tegur 3 kali enggak mau dengar. 4 kali enggak mau dengar. 5 kali enggak mau dengar. 6 kali enggak mau dengar. 7 kali. Akhirnya kita bilang, masa bodoh dengan hidupmu. Dan ketika kita sudah berbicara seperti itu, orang itu mau seperti apa hidupnya di depan kita, biar dia udah mau terjerumus benar, kita akan tetap diam. Silahkan sesuka hatimu, karena aku ditegur gak ada gunanya. Kan begitu ya? Kita ada di situ, ada. Kita gak mau ngomong lagi, karena apa? Teguran kita selama ini gak pernah dihiraukan. Bapak Ibu, persis seperti itu pekerjaan Roh Kudus itu. Dia gak mau ngomong lagi, dia tidak berbicara lagi. Ketika kita melakukan kesalahan, dia diam. Sehingga kita berpikir kita masih di jalurnya Tuhan, padahal salah.
Karena apa? Karena dia mau ingatkan pun kita percuma. Karena kita selalu mengikuti keinginan daging. Itulah yang disebut roh itu padam atau pasif. Masih ada di dalam, masih. Tapi dia tidak mau ngomong lagi. Dan kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, bangun lagi hubunganmu itu. Perbaiki hubungan yang salah. Restorasi lagi. Berikan tempat kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Karena kalau tidak, kita sedang berada di zona bahaya. Itu yang Alkitab katakan, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah.